السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها والعافية عذنا وشفائها وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى وفي القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والعصب والعزم رجس من أعمال الشيطان واجتنبوه لعلكم تفلحون. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عصب من معاصٍ ووصل به الرحيم أو تصدق به أو نفقه في سبيل الله جمع الله له ذلك ثم قذفه في النار. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah. Pada malam Jumat ketiga ini kita masih diberi kenikmatan sama Allah. Masih kita diberi kekuatan, kesehatan, terutama kenikmatan iman yang selalu mendorong kita untuk melaksanakan amal soleh. Semoga amal soleh kita semua dari Jumat kemarin sampai malam Jumat sekarang mudah-mudahan menjadi amal insyaallah ada dalam penerimaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat kali salam mudah-mudahan terumpah ruahkan kepada baginda Nabiullah Rasulullah, baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak lupa kepada sahabat tabi'in tabi'atna sampai umat akhir zaman ini. Mudah-mudahan kita jaga di yaumul jaga di yaumul akhirat mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah pengawasan Masjid Al-Hidayah rahimakumullah. Terlebih dahulu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amal kita semua ada dalam diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kesalahan kita, dosa kita, yang besarnya, yang kecilnya, mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga sahabat-sahabat kita yang lagi sakit, yang dekatnya, yang jauhnya, mudah-mudahan mereka disembuhkan dan bisa melaksanakan peribadatan yang sebenar-benarnya. Hadirin ahlul pengawasan ahli pengawasan Masjid Al-Hidayah rahimakumullah, kita akan membahas bab haram. Kenapa saya lebih utamakan membahas bab haram sebelum bab halal? Asal mula faslun al-halal wal haram. Karena terlebih dahulu kita harus tahu gimana yang dinamakan mata pencarian yang haram.
Mungkin kalau ada umur di Jumat yang bulan depan, insya Allah kita akan membahas bab halal. Talabul halal, kata Rasulullah, talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Mencari uang halal dengan bekerja atau membuka lapangan kerja bagi orang mukmin itu faridatun, wajib. Kenapa mencari uang yang halal itu wajib? Sesuatu yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bagaimanapun caranya kita mendapatkan uang harus uang halal. Ya. Satu itu. Yang akan bahas sekarang al-wara yajibu ala kulli muslimin. Menjauhkan diri kita dari mencari barang haram itu suatu kewajiban. Suatu kewajiban untuk selama-lamanya dikala kita di awal balik sampai kita akhir hayat. Andai kata kita berusaha, andai kata kita bekerja, wajib mencari barang halal. Tertera di kitab Sulam Taufik fi suruti li kubuli salat, syarat sah amal kita diterima sama Allah, kata Rasulullah, kata para ulama. Syarat mutlak amal kita, sholat kita, di sini dituturnya sholat kita, sholatnya. Kalau di bahasa Bilagwa dikatakan min dikri juz wa iradatil qulub. Jadi yang ditutur di dalam satu kalimat itu sholat, yang maksudnya semuanya amal. Semuanya amal kita, yang sunat, yang wajib, gitu ya. Yang sunat, yang wajib akan tidak diterima kalau kita mengkonsumsi barang haram. Jadi apa yang dimaksud barang haram? Kita kesana dulu. Sebelum kita melanjutkan apa yang dinamakan barang haram, yaitu barang halal, pekerjaan atau buka pekerjaan yang ada nas Al-Quran atau disebutkan ada yang legal. Jadi ada dalilnya. Itu pekerjaan haram karena ada dalilnya. Itu pekerjaan halal karena ada dalilnya. Gitu ya. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis. Talabul halal faridatun ala kulli muslimin. Al-wara wajibatun ala kulli muslimin. Jadi yang dimaksud haram itu pekerjaan, perbuatan yang ada nas Al-Qurannya itu diharamkan. Nanti dikasih contoh. Ya. Karena jelas kata Rasul para ulama, al halal bainun wal haram bainun wa ma bainahuma umuru mutasyabihat. Halal itu jelas ada dalilnya, ada perintahnya dari Al-Quran, dari Al-Hadis ada perintahnya. Haram itu jelas ada dalilnya Al-Quran dan Al-Hadis. Contoh, pekerjaan yang haram, perusahaan yang haram di dalam Al-Quran. Ahalallahu bai'a wa harrama riba. Itu Allah. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah telah mengharamkan kepada kita semua orang-orang yang mukmin bai' jual beli. Kalau yang dikatakan jual beli mah kita beli, contohnya beli beras 1 kintal, kita dijual lagi, itu sah. Bahkan Rasulullah juga dulu pernah berusaha berdagang. Kalau berdagang, berjualan itu dihalalkan. Ahalallahu wa harrama riba. Apa riba? Ya, ini sepintas aja bahasan. Apa riba? Kalau dibahas kita riba secara detail gitu aja, nggak mungkin parat 1 jam. Itu bahas riba. Ini secara global aja. Riba itu meminjamkan uang, contohnya kecil 1 juta, dalam tenggang waktu 1 bulan harus kembali 1.100.000. Jelas itu ada lebih.
Jadi maksud riba itu ada lebih. Kan usaha juga ada lebih. Usaha dibolehkan menjual barang. Kalau ini meminjamkan uang, jarak tenggang waktu sebulan harus ada lebih 100.000, itu jelas riba. Satu, riba itu dilarang sama agama. Ya. Enak kan riba mah kerja teh pinjamin uang, nggak capek-capek, sebulan nambah 100 dari 1 juta. Kalau dari 10 juta itu bisa gede. Makanya itu diharamkan sama Allah. Tapi kalau gini, kita minjam uang 1 juta, tidak ada kaid di awalnya harus membayar 1.100.000. Kalau udah ada saya bayar, udah ada bayar, kita tanda terima kasih memberi 100.000 atau 50.000, itu sunnah kata Rasulullah. Itu sunnah. Satu, pekerjaan yang diharamkan sama Allah nomor 1, banyak sebenarnya. Nomor 1, riba. Kedua, di Al-Quran yang diharamkan sama Allah, pekerjaan usaha yang diharamkan sama Allah, rosi wa murtasi. Suap, sogok, suap menyuap, sogok menyogok itu diharamkan. Kalau sekarang yang namanya suap, Allahu Rabbi ya Karim, di kita udah kata, kalau dipikir-pikir udah membiasa. Padahal kalau kita telah jelas itu haram. Mau masuk kerja di pabrik, belum kerja, harus ada uang sogok 3 juta. Udah kita mau kerja nggak punya uang, ini minta uang atau gimana bisa kerjanya? Pasti pinjam sama orang. Dan pinjamnya sama yang enggak diribain, itu yang diribain. Itu lebih parah. Kerjanya enggak apa halal, kerja itu halal, tapi ini di dalam pekerjaan diawali dengan dosa, itu paling. Kemarin di PNS di berita masalah masuk pegawai negeri, pungli itu masih banyak. Mau jadi polisi enggak ada uang, walaupun pintar memenuhi persyaratan, gagal. Walaupun orang yang satu. Jadi kalau kita lihat-lihat, kita ditapakuri di Indonesia ini udah yang banyak yang namanya riba, udah yang banyaknya rosi wa murtasi, itu tidak terpenuhi. Ini cuma mengingatkan diri saya dan mengingatkan teman-teman semua. Uang hasil riba, uang dari rosi wa murtasi, kalau kita dibawa ibadah, insya Allah ibadahnya tidak akan diterima. Nanti kita bahas hadis-hadisnya yang menyatakan soal itu tidak diterima. Ini lagi seputar membahas masalah ayat-ayat yang mengharamkan pekerjaan-pekerjaan yang diharamkan sama Allah. Ayat ketiga, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru, sesungguhnya arak, wal maisir dan judi, wal ansab praktek dukun, wal ajlam ramalan, itu 4 poin itu pekerjaan setan dan bujuk rayu setan bagi umat yang beriman. 1, pekerjaan di ayat ini pekerjaan yang diharamkan sama Allah. Nomor 1-nya khamr itu minuman atau arak atau obat-obatan. Kalau sekarang jenis apa? Sabu, narkoba, kulu muskirin haramun karpata ulama. Setiap yang memabukkan itu semuanya haram. Semua yang memabukkan itu haram. Membuatnya udah haram, membuat pabrik narkoba, membuat sabu udah haram, menjualnya pun udah haram, mengkonsumsinya jelas itu haram, membawanya yang membelinya juga jelas haram. Ini yang susah sabu-sabu narkoba, yang susah aparat sampai hampir kelabakan
membendungi masalah ini, Bro. Terutama narkoba. Di Indonesia paling banyak narkoba. Bahkan mendunia masalah narkoba. Paling susah. Aparat keamanan pada susah mendeteksinya. Apalagi akhirnya ada judi, ada online. Ada online segala rupa. Jual narkoba pakai online segala rupa. Itu paling susah mendeteksinya. Udah susah mendeteksinya, aparatnya pada susah, bahkan tidak sedikit pun aparat yang terjerat sama narkoba. Kok keamanan? Tapi kenapa sama-sama langgar? Untung masyarakat yang langgarnya masyarakat, ini keamanan yang mengamankannya. Ini fakta nyata yang tidak bisa dibohongi sama kita. Udah ada di berita-berita. Jadi saking susah-susahnya. Dua, di ayat ini, al-hamru wal maisir, judi, ini lebih parah di judi. Kalau dulu judi, orang-orang pada ngariung di rumah, kalau lihat itunya, terus main apa itu teh dadu, digorolong, gorolong gitunya, itu judi. Sekarang judi online, itu paling susah dideteksi. Ada tapi tidak kelihatan. Judi sekarang ada, emang judinya ada. Tidak sedikit orang yang mabok judi habis segala rupa. Ada orang yang datang ke rumah, Ustaz, aduh, punten A-nya, naon kan? Abdi teh nyunkeun didoakeun, doakeun naon? Abdi teh hayang eureun tina judi online, sok ngaribu atuh kumaha jawabna urang, hayang eureun tina judi online ku doa. Atuh da asa teu nyarambung. Mikirnya asa teu nyarambung urang kudu ngadoakeun manehna supaya judi online berhenti. Kang, punten engke. Akang mah moal mampu ku didoakeun. Moal masuk didoakeun ge. Agar ngahendolna supaya kakang tidak berjudi, udah berhenti, udah beres. Udah saya udah pun tanah udah habis, mobil udah habis, rumah udah dijual, baru nyadar, udah habis nyadar. Ya, atuh ripuh pisan udah habis sabar. Untung lamun pertengahan ini mah udah habis, pingin berhenti, gitunya. Urang entos ke yang didoakeun dia udah dua salamat. Doa salamat kitunya. Da katanya na ijabah ma Allah. Kitunya. Habis rumah, habis kendaraan, yang paling terakhir habis nyawa. Dengan takutnya orang-orang yang nagih pada berangasan seperti itu, pagi-pagi jam 7 ngopi, jam 8 udah gantung daerah Majai. Korban judi. Makanya hati-hati dengan judi. Jadi uang judi dipakai kita ibadah, jelas hasilnya itu tidak akan membuahkan bagus. Uang judi. Wal ajlam, wal ansab wal ajlam. Judi susah, harus punya uang. Kerja harus punya uang dulu sebelum kerja. Buka perusahaan susah. Kalau zaman sekarang buka perusahaan uangnya dari bank, wah repot pisan. Yang ada habis, bukan nambah untung, yang ada bakal habis karena laju ekonomi pada rendah. Perjalanan ekonomi di Indonesia miring-miringnya sekarang. Waktu Covid nggak ada apa-apanya, moneter nggak apa-apanya. Sekarang usaha kita rasakan semua. Susahnya cari uang. Ya. Hadis yang dirawatkan oleh Sa'ad bin Jair, man akala haram lam yuqbal minhu sarfun wal'an. Sahabat Sa'ad bin Jair bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah,
Gimana caranya amal kita, doa kita supaya diijabah sama Allah? Anti ta'ammuka tastajabu da'watuka. Kalau mau kamu diijabah doa sama Allah, antib tu'ammatika. Perhatikanlah makananmu. Harus makanan dari yang halal. Pastajabu du'auka, pasti Allah mengijabah. Kita awas di lambung kita ada barang haram. Man akala haram, barang siapa yang makan, barang siapa yang minum, barang siapa yang memakai pakaian dari hasil uang haram, yang tadi saya bicarakan, dari rasuah murtasi, terus dari khamar, dari judi, jualan khamar, judi, hasil mendukun, ya, atau rasuah murtasi, suap menyuap. Uangnya itu dibelikan sama makanan. Uangnya hukumnya haram. Uang tersebut yang tadi saya katain haram, lalu dibeliin makanan, minuman, pakaian. Lam tuqbal salatahu, lam tuqbal amaluhu, maka amal lam tuqbal, tidak akan diterima minhu amalannya, sarfun, amalan syarabnya, wal adlun, dan amalan adalnya. Kata Sa'ad, pakila sarfun ya Rasulullah. Apa yang dikatakan sarfun ya Rasulullah? As-sarfun nafilah. Sarfun itu nafilah, ibadah sunatnya tidak akan diterima. Jadi kalau ada makanan di perut kita sesuap, apalagi banyak, ada minuman dari minuman yang haram, ada pakaian dari pakaian yang haram yang dipakai tutup aurat kita, lantas kita beribadah. Sarpun ibadah sunatnya, salat ba'danya, salat qablanya, salat duhanya, salat hajatnya, salat tahajudnya, lam tuqbal, Allah tidak akan diterima. Jadi ibadah salat kita tidak akan diterima. Yang sunatnya, sedekah sunatnya pun tidak diterima. Zakat sunatnya pun tidak diterima. Saum sunatnya pun tidak akan diterima. Wal adlun, dan ibadah wajibnya. Kalau kita ibadah sunat tidak diterima, salat kita tidak terima, zakat kita, puasa kita yang wajib tidak diterima, kalau mati mau bawa apa? Asbabiyah apa? Asbabiyah kita memakan barang haram. Jadi yang tadi saya katakan, bukan apa-apa saya mendahulukan membahas yang haram, karena harus diketahui. Nanti bulan depan yang halal. Yang harus kita ketahui dan kita amalkan terlebih dahulu supaya amal kita lolos di hadapan Allah. Perut kita perhatikan terlebih dahulu. Karena menjadi syarat mutlak, makan itu syarat diterimanya, makan minum yang halal itu syarat diterimanya oleh Allah. Maka kita harus tahu yang haramnya. Jadi mau apa kalau ibadah sunat yang dicontohkan kita mengikuti ibadah kepada Rasulullah tidak diterima, yang diperintahkan sama Allah tidak terima karena di perut kita ada barang yang haram. Mau apa kalau mati yang dibawa? Untungkan nih kalau sholat yang tidak khusyuk. Kalau sholat yang tidak khusyuk masih untung. Kata Allah, sholat yang khusyuk itu dipuji-puji, bahkan dijamin mendapat kebahagiaan. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum an shalatihim khashi'un. Pastinya berbahagia akan dibahagiakan orang yang khusyuk salatnya. Kalau yang tidak khusyuk masih bagus. Kalau dibanding dengan orang yang tidak salat, itu masih bagus. Kalau di perutnya ada barang haram, mau salat khusyuk gimana? Darahnya dibuat dari barang haram. Jangan pun
khusyuknya, sholatnya pasti segan, sholatnya juga pasti nggak mau, berat kakinya di bawah sholat, berat kakinya diangkatkan ke masjid, berat hati dan badannya dibawa ke pengajian, pasti berat. Karena apa? Efek dari makanan haram. Kalau efek dari makanan halal akan mendorong untuk beramal soleh. Kalau efek barangan yang ditenggak sama kita barangan yang haram, bakal berat di bawah ibadah. Makanya kita harus berwanti-wanti, harus hati-hati dalam hal istilah kasab kita, supaya kasab kita hasil uangnya uang halal, diberikan makanan halal, akan enteng diri kita di bawah ibadah. Jadi sunatnya, ibadah sunatnya tidak diterima, ibadah wajibnya pun tidak diterima, karena di perut kita, di badan kita ada makanan yang haram, yang jadi darah, yang jadi daging, yang jadi tenaga. Makanya bahaya. Maka harus hati-hati, hati-hati. Berharga, masih berharga nilai uang 100 juta di 100 juta gedenya emang gede atau berharga besar kita. Berharga uang 100.000 daripada harga uang 1 juta, itu barang haram yang 1 juta. Bermanfaat yang 100.000 diberikan makanan jadi tenaga, akan mudah beribadah. Daripada 1 juta dibelikan makanan, dibelikan minuman, lantas kita enggak mau beribadah, itu lebih rugi. Itu lebih rugi. Man ishtara syauban, man ishtara syauban bi asyrati dirham. Contoh gini, contoh untuk mempermudah dan menjadi hukum. Man ishtara syauban bi asyrati dirhamin. Kita contoh membeli sorban. Sorban ini beli 100.000 contohnya, gampang-gampang. Wa fi samanihi, uang 10.000-nya minal haram, dari barang haram. Lam tuqbal salatahu, tidak akan diterima salatnya selagi itu sorban dipakai. Jadi makanan, minuman yang dipakai harus dari barang halal semuanya. Jangan ada barang haram. Tercampur sedikit pun tidak akan diterima amal ibadah kita. Madam alaih, selagi pakaian itu dipakai, madam alaih selagi gamis itu dipakai, madam alaih selagi sarung kita dipakai, madam alaih selagi kopiah kita dipakai, karena ada barang haram, uang haram, maka tidak akan diterima kalau dipakai. Gimana tuh tanggung ini, lebar dibuang, lebar dah, mahal ya. Islahin dulu. Islahin dulu sama siapa? Sama yang kita rugi, supaya kita dihalalkan. Dan jangan kembali lagi mengulangi barang-barang yang haram. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asaba mim ma'asim, yang tadi di dalam hamdalah. Man asaba mim ma'asim, barang siapa orang yang mendapatkan malan harta, mim ma'asim, dari kejahatan. Ma'asim, kejahatan. Bawasala bihir rahim, terus harta itu dinapakohkan, diberikan sama istri kita, diberikan sama anak kita. Aw saddaqahu bihi, atau diberikan kepada bapak kita, mamah kita, eyang kita, nenek kita, ke keluarga, ke fakir miskin. Uang hasil jahatnya, aw nafaqahu
atau fisabilillah, atau dinapakohkan untuk di jalan Allah. Dinapakohkan uang hasil jahatnya. Jama'allahu dzalika jami'an. Maka harta tersebut jaga di yaumul jaba di yaumul kiamah, baris dikumpulkan semuanya. Suma qadapahu, terus dilemparkan ke neraka. Makanya di dalam mencari harta kita harus jangan mengikuti kemauan hawa nafsu. Ya menurut hawa nafsu kita enak. Sekarang udah enggak jadi rahasia lagi. Kalau maling kecil-kecil udah semakin banyak. Bahkan maling yang gede-gede pun udah semakin banyak. Tapi punten-punten ya. Dan emang kenyataan. Kenapa saya tahu itu? Karena di media massa. Kayaknya. Tapi sorry ya, kayaknya kalau pejabat tidak korup, itu pintar wajah. Sampai cegah lagi itu, cegah nanti masuk pintar wae. Itunya. Di versi ini korup, tambang ini korup, hampir semuanya kita mendengarkan berita korup. Ya Allah, ya Rabbi, gimana? Karena dia mengikuti hawa nafsunya. Mengikuti hawa nafsunya dengan apa? Dengan hubbid dunya. Kalau orang yang udah cinta kepada hubbid dunya, maka akan melupakan halal dan haramnya. Itu udah pasti. Yang penting banyak uang. Yang penting puas dengan uang. Bisa beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Gitu ya. Karena uang banyak. Itu ada di iklan, itu iklan apa? Begitu datang itu artis. Suaminya artis, istrinya artis. Lihat di samping rumahnya itu ada mobil Lamborghini sedan, mobil sport ya. Itu iklan apa tuh? Ada cocok itu tuh. Lihat itu laki-lakinya, udah beli lagi yang baru mobil gitu ya. Istrinya bertanya, "Pak mau korupsi?" "Ah, jangan, Pak." Kata istrinya kayak gitu. "Jangan, Pak." Dah emang belum, kalau udah bawa uang tahu-tahu. Kalau udah bawa ini mah mau niatnya, jangan Pak, bahaya neraka apa bahaya? Kalau saya teruskan itu neraka bahaya. Lebih baik fakir di dunia, lebih baik cukup di dunia daripada sengsara nanti di akhirat. Ya? Karena dunia mah sebentar atuh. Yang namanya di dunia itu sebentar. Saya baca di kitab bukan orang Islam, ini iseng saya buka. Di Tripitaka saya buka. Hidup manusia, lahir, tua, sakit, mati. Cuma 4 kata. Ya. Di Tripitaka, lahir, tua, sakit, mati. Itu kita rasakan semuanya, benar kan? Itu lebih simpel di agama kita. Aina ma takunu yadrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Lebih simpel. Kalau di Tripitaka, lahir, hidup, tua, mati. Kan sebentar. Cuma 4 kata. Kalau di Al-Quran, aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Udah ada tua, enggak tua. Ada orang anak lahir mati sebentar. Ada yang mau apa? Mau menjadi perjaka, mau jadi gadis, sebelum jadi gadis perjaka udah mati. Kalau udah waktunya. Ya. Jadi mati ini cuma sebentar. Yang sebentar ini waktu jangan disia-siakan. Apalagi kita mengikuti hawa nafsu. Itu paling rugi bagi kita. Karena hawa nafsu mah nggak mau diajak ripuh-ripuh untuk beribadah. Maunya senang-senang. Jadi uang hasil dari haram. Contoh yang jelas-jelas. Korupsi itu apa? Mengambil APBD negara. APBN negara. Mengambil kas uang APBN negara diambil untuk dimiliki sendiri. Itu namanya maling jelas. Bahkan paling susah bertobatnya. Kalau kita bertobat,
Dikala orang pernah menjabat, korupsi dari waktu menjadi jabatannya itu paling susah tobatnya. Ya. Kenapa paling susah? Kan malingnya maling uang kas negara, berarti uang apa? Uang masyarakat. Mereka harus apa? Tidak cukup di media massa mengatakan minta maaf, nggak cukup. Nggak cukup di media aku minta maaf udah korupsi sama seluruh masyarakat Indonesia, aku minta, nggak cukup. Pertama, kembalikan uangnya. Dari hasil korupsinya mana dipisah-pisahin uang kita. Mana yang dari korupsi, mana yang dari usaha, mana yang dari gaji, dipisah-pisahin uang. Yang andai kata dari korupsi dikembalikan. Ada kejadian seperti itu. Mantan pejabat yang mengembalikan uang korupsi. Enggak ada. Yang ada mah disembunyi-bunyiin. Yang ada. Udah kembalikan uangnya ke kas negara kalau mau di kas negara. Atau uang tersebut dipakai untuk kepentingan umum. Apa kepentingan umum? Membuat jalan, membuat jembatan. Oke. Karena apa? Pada dasarnya uang tersebut itu uang rezeki dari Allah, uang negara. Kita ditaruh untuk keumuman bisa-bisa. Udah gitu cukup dikembalikan, nggak cukup dikembalikan. Mendatangi sebuah aparat pejabat yang ada di Indonesia, instansi Indonesia, yang paling ripuh harus, karena itu uang masyarakat, harus mendatangi seluruh masyarakat Indonesia. Mampu enggak? Enggak bakal mampu. Habis terlebih dahulu, habis umur. Harus mendatangi semua masyarakat. Itu susah-susahnya tobat dari uang korupsi. Ada lagi uang manipulasi. Kaya-kaya tidak, tapi emang tersembunyi karena digedein anggarannya. Kan sekarang lagi banyak yang kayak gitu di Indonesia. Nih program ini nilai 50 juta, 100 jutain. Buat siapa? Komisi. Kenapa? Saya tahu. Pernah dulu ngerjain proyek seperti itu. Udah saya ngaji, saya lihat itu bahayaan. Karena apa? Uang korupsi, uang hasil manipulasi, haram itu semua. Ya. Bahwa lebih uang itu dikasihin sama bojo kita, uang itu dikasihin sama anak kita, dinapakohi keluarga semuanya. Kalau kita biasa bawa uang gaji kita per bulan 5 juta, ya, contoh. Lantas kita membawa uang sebulan mendapat uang sama istri kita 10 juta. Istri kita nanya enggak? Biasa kita uang setor 5 juta, untuk bulan ini jadi 10 juta. Kira istri kita nanya, nih Pak uang dari mana? Ya, mending nanya, ini enggak nanya, udah nanya, Pak ini uang dari mana? Sedikit lah, ngambil dari kas kantor, kan korup, ya. Maling. Coba reaksinya istri kita gini. Tapi jangan dicoba-coba gitu, jangan. Andai kata, jangan dicoba-coba gitu. Kita coba-coba korupsi, jangan atunya. Kalau istri yang soleha, Pak ini hasil apa? Korup, mah. Kembali pantas. Mama tidak akan ngambil, ini aja ya 5 juta buat harian. Resiko arah. Yang itu kembalikan. Mama enggak minta yang neko-neko lah. Penting mah pas dan sehat bisa ibadah. Itu soleha istrinya. Tetapi kalau istri yang mata duitan, loh Pak, atuh da moal cukup 3 juta sabulan, 4 juta sabulan, cik atuh mirari tambihan. Anu laki nate itu takutnya sama istri. Tina lurus atuh jadi bengkok. Tina hidupnya jadi benar, jadi salah. Akhir kata korupsi. Bahaya. Jadi walaupun kita sama sayang sama istri, sama anak, andai kata akan menjerumuskan kecelakaan akhirat, mundur kita, mundur. Lebih sayang sama Allah, lebih sayang sama Rasulullah.
Karena yang tadi hidup tidak akan lama. Gimana hidup tidak langsung akan ridho Allah? Tempatkan diri, jauhkanlah dari barang-barang yang haram. Karena barang haram itu kita makan menjadi darah yang susah. Fawasola bihirrahimah dikasihan bahaya. Watasodaqa bihi dan disedekahkan kepada siapa? Kepada bapak kita, kepada ibu kita. Dipakai berobat bapak kita, dipakai berobat ibu kita. Andai kata bapak kita tahu itu uang haram, istri kita tahu itu uang haram, bapak kita tahu uang haram, masyarakat tahu itu uang hasil korup, gitu ya. Jangan diterima sama kita, jangan. Daripada kita terbawa-bawa, jangan, mundur aja. Gitu. Nafaqahu fisabilillah. Uang dari hasil korup, uang hasil manipulasi, uang hasil jahat, lucunya dipakai ngebangun masjid, lucunya dipakai ngebangun pesantren, lucunya dipakai panti asuhan, panti jompo. Bisa halal enggak? Uang yang haram dipakai membangun masjid, dipakai madrasah, dipakai sekolah, bisa halal enggak? Ya enggak bisa halal. Dari awalnya haram ya pasti haram. Haram yang sekali haram tidak akan bisa dicuci jadi haram. Apa nanti juga kalau disedekahkan bisa jadi halal. Halal dari mana ujungnya? Enggak akan bisa dari halal. Uangnya haram kesananya terus. Yang paling parah bahkan menjadikan di hati kita jadi lebih teras bahasa Sunda malah. Karena rek midamal parentah Allah. Lebih keras hati, bahkan jadi lebih keras karena konsumsi barang haram. Dipakai sedekah masjid segala rupa. Wa qadhafahu wa jama'allahu lahu dalika, kata Allah, kata Rasulullah. Barang itu kalau orangnya tahu, istrinya tahu barang haram dikumpulkan, uang sama istrinya sama anaknya, karena apa? Tidak menasehati supaya enggak korupsi. Disatuin orangnya, hartanya yang diberikan ke istrinya dikumpulkan sama istri sama anaknya karena tidak menasihati bapaknya. Yang diberikan kepada ibu bapaknya dikumpulkan harta itu padahal bapaknya itu tahu itu hasil korup, dikumpulkan. Ya. Termasuk apa? Termasuk yang disedekahkan, dinafkahkan di jalan fisabilillah, di jalan Allah, hartanya dikumpulkan. Masjidnya enggak dikumpulkan, hartanya karena dibangun, enggak tahu apa-apa masjid. Ya, dikumpulkan. Summa qadafahu finnar, lalu dilempar ke neraka. Itu yang paling ngeri. Yang tadi kalau ibadah kita, sholat kita enggak khusyuk, tapi kita sholat mendingan. Bukan berartinya baiklah, udahlah enggak khusyuk juga mendingan kata audu ge. Bukan gitu. Harus berusaha. Harus berusaha supaya jadi khusyuk walaupun tidak akan pernah khusyuk seumur hidup. Sawan beranilah taruhan. Orang yang pingin sholat khusyuk benar-benar, yang 4 rakaat, berusaha benar-benar pingin khusyuk, enggak bakal khusyuk. Ada aja enggak khusyuknya. Udah untung masih sholat kalau dibandingkan dengan enggak sholat. Kalau perutnya diisi barang haram, hangus semuanya. Sunat ibadah sunatnya enggak diterima sama Allah, ibadah wajibnya enggak diterima sama Allah. Walaupun uang itu ditasarrufkan di fisabilillah, enggak diterima sama Allah. Maka kehati-hatian kita harus benar-benar dijaga di dalam mencari uang. Jangan ngikuti hawa nafsu. Ikutilah aturan Allah supaya hidup kita aman. Supaya hidup kita aman. Aman mah dikala kita mati. Al-Fatihah. Semoga pengajian kita menjauhkan diri kita dari mencari nafkah yang tidak halal, dijauhkan dari perbuatan kejahatan agar
mendapatkan hasil keuangan yang halal, lantas dipakai ibadah kita agar diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.